Di antara sifat ahlul jannah adalah lambung-lambung mereka dari tempat tidur isinya berdoa kepada Rabb mereka diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Dan yang dimaksud adalah qiyamul lail. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan insyaallah kita akan membaca dua hadis, hadis nomor 368 dan hadis nomor 369. Hadis 368 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fardhati salatul laili." Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Dan selengkapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua amalan. Yang pertama qiyamul lail dan yang kedua puasa di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'dal fardhati syahrullahil muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram dengan Syahrullah, dengan bulan Allah. Meskipun sebagian masyarakat menyebut bulan Muharram dengan bulan Ciloko. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram dengan bulan mulia. Makanya disandarkan kepada nama Allah, Syahrullahil Muharram. Sedangkan sebagian manusia menyebut bulan Muharram dengan bulan sial. Ini penilaian yang jauh berbeda. Syariat memuliakan, tapi sebagian orang menghinakan. Waliyadzubillah. Karena itu kita jangan ikut-ikutan. Karena dalam salah penilaian akan ada tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Ta'ala kelak di yaumil akhir. Lalu beliau mengatakan, wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Keutamaan salat malam banyak sekali, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum alaikum biqiyamil lail." Lakukanlah qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Karena qiyamul lail merupakan kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Dan bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam yang kemudian masuk Islam. Beliau menceritakan pengalaman pertama kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafalan nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nas li andura ilaihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, aku ikut kerumunan masyarakat yang menyambut beliau li andura ilaihi, untuk melihat beliau, untuk menyaksikan beliau. Falamma istambattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku perhatikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Aku memahami wajah beliau ini bukan wajah pendusta. Dari sini kita bisa lihat bahwa
nuansa fisik manusia itu terkadang bisa dinilai dari kebiasaan. Sehingga orang yang punya kebiasaan buruk, punya kebiasaan bohong, punya kebiasaan dusta, punya kebiasaan menipu, makan harta orang lain, ngapusi, dan seterusnya. Itu nampak dari mukanya. Sehingga nuansa wajah, kata Abdullah bin Salam, itu dinilai. Beliau ketika melihat wajah Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam mengatakan, "Araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin." Saya menyimpulkan bahwa wajahnya Nabi Muhammad SAW bukan wajah pendusta. Dan waktu itu Abdullah bin Salam belum masuk Islam. Masih dalam kondisi sebagai Yahudi. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi angqal, dan pertama kali pesan yang beliau sampaikan adalah beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai masyarakat, tebarkan salam, berikan makanan kepada orang yang tidak mampu, kerjakan salat di malam hari, wan nasu niyam, ketika banyak orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalamin, kalian akan masuk surga bisalamin, dengan mendapatkan keselamatan. Dan hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kata Tirmidzi hadis hasan sahih. Dan penilaian At-Tirmidzi hadis hasan sahih ada dua makna. Bisa maknanya hadis itu punya dua sanad, yang satu nilainya hasan, yang satu nilainya sahih. Dan bisa maknanya hadis ini punya satu sanad, di mana nilai sanad ini antara hasan dan sahih. Disebut hasan kurang tinggi, disebut sahih ketinggian, sehingga disebutlah dengan istilah baru hadis hasan sahih. Maka selayaknya bagi setiap mukmin untuk menggunakan waktu malam sebelum subuh dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena ini merupakan kebiasaan orang soleh di masa silam. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis yang sahih, fa innahu da'bus salihina min qablikum. Sesungguhnya qiyamul lail merupakan kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Ibnu Abdul Bar rahimahullah pernah mengatakan, qiyamul laili sunnatun masnunah. Qiyamul lail merupakan ajaran yang disunnahkan. La yambaghi tarkuha, tidak selayaknya mahasiswa meninggalkannya. Bukan mahasiswa ya. Tidak selayaknya seorang muslim meninggalkannya. Meskipun bisa jadi mahasiswa banyak yang gagal. Jangankan qiyamul lail, subuh saja enggak datang. Maka yang gagal qiyamul lail atau yang gagal salat subuh lebih parah dibandingkan yang gagal qiyamul lail. Dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama hatta yusbih. Pernah disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang tidur sampai bangun subuh. Dia tidak qiyamul lail. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakar rajulu bala fi udhunai syaitan." Itu adalah mahasiswa yang telinganya dikencingi setan. Itu adalah orang yang telinganya dikencingi setan. Sehingga kalau ada mahasiswa yang nasibnya kayak gini, berarti dia adalah mahasiswa kampus yang telinganya dikencingi setan. Dia nggak bangun qiyamul lail, bangun-bangun subuh. Hadir salat subuh, tapi nggak qiyamul lail, disebut oleh Nabi SAW, telinganya dikencingi setan. Dan sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW menyebutkan telinganya dikencingi setan, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah kalimat kiasan untuk menunjukkan betapa terhinanya orang yang tidak qiyamul lail, sampai oleh setan dianggap seperti toilet. Sehingga oleh setan dijadikan urinoir. Maka dia dikencingi setan. Itu yang enggak tahajud, bangun-bangun hadir sholat subuh. Apalagi yang enggak sholat subuh. Kira-kira diapain setan itu? Ya, mungkin lebih parah lagi. La yang bagi tarkuha, maka tidak selayaknya untuk ditinggalkan. Fatuba liman yussiralaha,
maka beruntunglah orang yang dimudahkan untuk qiyamul lail. Wa u'ina 'alaiha, dan dibantu, ditolong untuk qiyamul lail, dimudahkan untuk qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amila biha wa nadaba ilaiha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin mengerjakannya dan beliau menganjurkan orang untuk melakukannya. Tayyib. Dan inilah salat yang banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, seperti firman Allah di surat Al-Furqan ketika Allah menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Di antara sifat ibadur rahman adalah orang yang malam harinya diisi dengan sujud dan berdiri. Maksudnya apa? Salat. Dan Allah juga berfirman di surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Di antara sifat ahlul jannah adalah lambung-lambung mereka dari tempat tidur isinya berdoa kepada Rabb mereka diiringi dengan rasa takut dan rasa harap, dan yang dimaksud adalah qiyamul lail. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa rutin melakukan qiyamul lail. Mungkin bagi yang belum rutin awalannya berat, tapi kalau sudah rutin terasa nikmat. Makanya Anda bisa tanyakan ya, bagi mereka yang sudah terbiasa qiyamul lail, punya pengalaman tahajud bahkan sambil nangis, mereka kalau enggak tahajud rasanya ada yang hilang. Karena itu adalah bagian dari cara seorang mukmin bisa mendapatkan kenikmatan ketika dia ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis nomor 369. Dan ini yang lebih sesuai dengan tema kita yang ada di tulisan berikut ini ya. Bacanya apa ini? Amalan sunnah yang hampir wajib. Betul nih. Ya. Ini judul di ANB Channel ya. Tentang hukum salat witir. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al." Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu hak. Witir itu hak. Siapa yang witir itu hak bagi setiap muslim. Siapa yang ingin melakukan witir 5 rakaat, silahkan dilakukan. Siapa yang ingin witir 3 rakaat, silahkan dilakukan. Siapa yang ingin witir 1 rakaat, silahkan dilakukan. Rawahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh imam yang 4 kecuali Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Sementara menurut An-Nasa'i hadis ini statusnya mauquf. Kalau mauquf berarti bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian di lanjutan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, wa an Aliin, dari Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau mengatakan, laisal witru bihadmin kahai'atil maktubah. Witir itu bukan amal wajib, sebagaimana salat wajib yang lainnya. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun witir adalah amal sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi serta dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian satu lagi hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Tsumma intadharuhu minal qabilati falam yakhruj. Di malam berikutnya
masyarakat menunggu beliau ngimami salat tarawih, namun beliau tidak keluar rumah. Wa qala, dan beliau bersabda, inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witru, karena aku khawatir witir akan diwajibkan bagi kalian. Rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis yang tadi kita baca adalah hadis yang menjadi pembahasan para ulama berkaitan dengan masalah hukum salat witir. Apakah salat witir itu wajib ataukah bersifat anjuran? Ada khilaf dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di situ dinyatakan al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak bagi setiap muslim. Kalimat witir itu hak bagi setiap muslim dipahami oleh sebagian ulama bahwa hak di sini maknanya adalah wajib. Sehingga muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukum salat witir. Kita bacakan sebagai berikut. Pendapat yang pertama, bahwa salat witir hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Menurut yang masyhur, riwayat yang masyhur dari beliau dan sebagian murid-muridnya Abu Hanifah. Dan ini juga pendapat sebagian ulama salaf, ulama masa silam. Dan mereka berdalil dengan hadis Abu Ayyub, di mana Nabi SAW mengatakan, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak bagi setiap muslim. Dan maknanya di sini adalah wajib bagi setiap muslim. Dalil yang lain adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu wajib. Bagi siapa yang tidak witir, maka dia bukan bagian dari kami. Dan beliau menyebutkan hal ini sebanyak 3 kali. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, autiru ya ahlal Qur'an. Lakukanlah witir, wahai ahli Qur'an. Dan yang dimaksud dengan ahli Qur'an adalah para sahabat, yang mereka punya hafalan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka Nabi SAW memanggil kaum muslimin yang hidup di zaman beliau dengan kalimat autiru ya ahlal Quran, lakukanlah witir wahai ahli Quran. Berarti di sini ada apa? Perintah. Sehingga di hadis Abu Ayyub di situ penyebutan witir itu hak. Di hadis Ali bin Abi Thalib beliau menyebut perintah untuk melakukan witir, autiru ya ahlal Quran. Maka ini jadi dalil dalam mazhab Hanafiyah bahwa witir hukumnya wajib. Sehingga kalau ada orang yang tidak sholat witir, maka dia berdosa. Karena dia telah meninggalkan kewajiban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahabal jumhur min ahlil ilmi, sementara jumhur ulama menyebutkan, dan di antara yang masuk dalam lingkaran jumhur di sini adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, dan sebagian ulama Hanafi. Mereka mengatakan annal witra laisa biwajibin. Witir itu tidak wajib. Namun statusnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga menurut jumhur ulama ini sunnah yang sangat ditekankan, tapi tidak sampai derajat wajib. Tapi kalau menurut Hanafiyah, ini statusnya wajib. Berarti sholat witir ini sholat yang hampir wajib. Karena perbedaannya antara wajib dan turun dikit di bawah wajib yang disebut dengan sunnah muakkadah. Wastadallu, dan mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Jabir, di mana Jabir mengatakan
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salat witir dan witir itu sunnah. Demikian pula hadis Ali, di mana beliau pernah mengatakan, al-witru laisa bihatmin, witir itu tidak wajib, walakin sunnatun sannaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini adalah amal sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu mereka juga berdalil dengan hadis Talha bin Ubaidillah. Ada orang dari daerah Najd yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang kewajiban apa dalam Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsun fil yaumi wal lailah. Ada 5 waktu salat sehari semalam. Kemudian orang ini mengatakan lagi, hal alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban yang lain bagiku? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa'a. Enggak ada kewajiban yang lain kecuali kalau kamu mau nambah amal sunnah. Sehingga ketika beliau menyebutkan yang wajib hanya 5 waktu, ditanya lagi adakah kewajiban yang lain? Beliau mengatakan tidak ada kecuali kalau kamu mau nambahi amal sunnah. Dan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa salat witir hukumnya sunnah muakkadah dan tidak sampai derajat wajib. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan sebisa mungkin. Dan kalaupun ketinggalan karena bangun-bangun sudah subuh, maka Anda bisa qadha. Qadha witir gimana Pak? Lakukan salat duha dengan menggenapkan jumlah witir yang jadi kebiasaan. Kalau biasanya witir 3 rakaat, maka salat duhanya 4 rakaat. Dengan niat ini sebagai pengganti karena tadi malam saya tidak bisa qiyamul lail. Dengan niat sebagai pengganti karena tadi malam tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa witir, maka digantikan dengan salat di waktu duha. Baik, selanjutnya mengenai hukum witir 1 rakaat. Dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Siapa yang ingin witir 1 rakaat, silahkan dilakukan. Dan ini menunjukkan bolehnya witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, tidak boleh witir 1 rakaat. Witir itu minimal 3. Dan bahkan ada satu ungkapan, witir 1 rakaat hiya abtar. Salat yang buntung. Karena tidak ada temannya, cuman 1 rakaat. Namun pendapat yang lebih kuat boleh berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang tadi kita baca. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau itu witir 1 rakaat. Lalu ada orang yang menyampaikan kepada Ibnu Abbas, halaka fi amiril mu'minin Muawiyah. Bisa enggak Anda nasihati Muawiyah? Kenapa? Fa innahu ma autara illa biwahidatin. Beliau itu kalau witir cuma 1 rakaat. Qala, lalu kata Ibnu Abbas, innahu faqih. Muawiyah itu ulama. Innahu faqihun. Muawiyah itu ulama. Dan witir 1 rakaat itu benar. Meskipun ada sebagian orang yang menganggap aneh.
Maka orang yang menganggap witir 1 rakaat sebagai hal yang aneh, itu kembali kepada perasaan. Kayaknya kok nggak nyaman, sholat kok mong siji tuh mas. Makanya dia sebut ini sholat yang buntung. Tapi kan standarnya apa? Perasaan. Dan standar perasaan itu tidak bisa dinilai. Sehingga ada orang yang menilai orang lain pakai perasaan itu tidak bisa. Karena perasaan itu tidak ada standarnya. Perasaan kamu dengan perasaan saya beda. Makanya kalau ada orang yang menilai salah karena perasaan, itu tidak diterima. Orang ini menilai Muawiyah keliru, sholat witir kok 1 rakaat. Gak genep itu, gak ada temennya. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, innahu faqih. Muawiyah itu ulama. Dan witir 1 rakaat itu benar. Ibnu Mas'ud, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, pernah mengingkari orang yang mengingkari karena perasaan. Jadi imam kalau selesai sholat, itu sunnahnya menghadap kemana? Ke kiblat atau ke makmum? Ya, imam kalau selesai sholat sunnahnya menghadap kemana? Ke makmum. Imam selesai sholat menghadap ke makmum, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW selesai sholat menghadap ke makmum. Ada orang yang menolak kayak gini, mas, zikir kok orang madhep ning kiblat mas. Lah terus gimana? Kudune imam yang madhep ngulon, menghadap ke arah kiblat sebagaimana makmumnya. Loh kenapa pak? Saya kok ngelihat kayak gini perasaan saya nggak enak. Masa ada orang zikir kok membelakangi kiblat? Dia menilai pakai apa? Perasaan. Perasaan saya itu nggak nyaman. Ada orang zikir kok menghadap ke arah membelakangi kiblat. Pak, Nabi SAW praktiknya kayak gini terus gimana? Ya gimana ya? Nggak nyaman rasanya mas. Nggak bisa pak. Kalau penilaian pakai perasaan, nanti beda orang beda perasaan. Nggak ada standarnya jadinya. Maka penilaian pakai perasaan diluruskan dengan ilmu. Ada orang yang mengingkari seperti itu di zaman Ibnu Mas'ud. Lalu diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Jangan sampai setan mengambil jatah dari sholat kalian. Kalian menilai keliru dengan perasaan, padahal saya berkali-kali melihat Rasulullah SAW praktek seperti ini. Maka jangan menilai dengan perasaan. Sehingga apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW ada nggak yang salah? Ada nggak yang salah? Nggak mungkin. Kenapa? Karena beliau jadi referensi, jadi rujukan. Sehingga praktek beliau tidak mungkin ada yang salah. Maka jangan menilai sesuatu pakai perasaan yang justru itu bertentangan dengan apa yang disampaikan atau apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga witir dengan 1 rakaat hukumnya gimana? Boleh. Sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub yang tadi kita baca. Dan juga sebagian sahabat mereka witir dengan menggunakan 1 rakaat. Berikutnya, berkaitan dengan witir 3 rakaat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar dan Ibnu Hibban, juga Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, la tutiru bi thalathin wa autiru bi khamsin au bi sab'in wa la tashabbahu bi salatil maghrib. Jangan lakukan witir dengan 3 rakaat, tapi witirlah dengan 5 atau 7 rakaat. Jangan samakan salat witir sebagaimana salat maghrib. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menilai sahih, sebagian menilai dhaif. Bagi mereka yang menilai sahih, maka salat witir 3 rakaat, salat witir 3 rakaat hukumnya boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Jangan niru salat maghrib. Nah, biar tidak sama dengan salat maghrib, maka pilihannya ada 2 cara. Pertama, salam setelah dapat 2 rakaat, terus nambahi 1. Cara yang kedua, langsung 3 rakaat tanpa salam, dan nanti salam setelah dapat 3 rakaat.
Sehingga dua cara ini salat witirnya beda dengan apa? Salat maghrib. Dan inilah yang diajarkan oleh beberapa hadis yang tadi kita baca, di mana Nabi SAW mengatakan, Man autara bi thalathin, man ahabba an yutira bi thalathin, barang siapa yang ingin witir 3 rakaat, falyaf'al, silahkan dikerjakan. Dan itu bentuknya adalah 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam tambah 1. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Adakah fadilah untuk sholat witir? Kalau qobliyah subuh kan fadilahnya lebih baik daripada dunia seisinya. Hal penting yang perlu kita pahami. Ketika ada amalan yang tidak disebutkan fadilahnya, bisa jadi dia lebih berfadilah daripada yang disebutkan fadilahnya. Bisa jadi. Anda bisa lihat sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, kalau disebutkan secara khusus, tolong dong sebutkan apa fadilah sholat maghrib. Ada hadis fadilah sholat maghrib, ada? Yang biasanya dengan fadail amal. Gimana fadilah sholat maghrib? Lupa tapi ada ya. Baik. Secara khusus fadilah sholat maghrib, ada? Sebutkan fadilah sholat isya. Apa fadilah sholat isya? Ada fadilah salat isya ya. Lau ya'lamun nasu ma fis subhi wal isya, andaikan orang itu tahu apa nilai keutamaan subuh dan isya, la atauhuma walau habwa. Niscaya dia rela untuk mendatangi 2 salat itu walaupun merangkak. Coba rumahnya yang paling jauh dari Masjid Ulil. Siapa? Prambanan misalnya. Merangkak dari Prambanan sampai sini untuk salat isya mau? Enggak bakalan mau, Pak. Siapa orang yang mau? Dibayar 10 juta gitu. Pendapatan saya 11 juta. Enggak mau saya. Tapi kalau orang tahu fadilahnya sholat isya, dia mau merangkak dari Prambanan sampai, ini daerah mana ini? Tempuran? Ya itu Jalan Kaliurang. Umbul Maratani ya. Dia akan berani untuk merangkak dalam jarak mungkin 30 kilo Prambanan Umbul Maratani. Hanya untuk mengejar keutamaan itu. Tapi karena nggak nampak, jadi orang nggak mau. Makanya ini menunjukkan nilai hebatnya pahala salat isya. Tapi kalau untuk salat maghrib khususnya gimana Pak? Kalimat khusus fadilah salat maghrib. Mungkin tadi ada yang tahu tapi lupa dalilnya. Atau mungkin fadilah salat duhur. Apa fadilah salat duhur? Fadilah salat duhur. Jadi amal wajib yang 5, Nabi SAW ketika menyebutkan fadail a'mal untuk salat 5 waktu, beliau sebutkan global. Misalnya beliau sebutkan kalimat as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Tapi secara spesifik untuk sholat-sholat tertentu, ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Baik, maka kalaupun tidak disebutkan fadhail witir itu apa secara khusus? Karena kita tidak tahu ya, kita tidak boleh ngarang. Namun bisa jadi ini pahalanya lebih besar karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.